Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Haidar Fikri. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya bertindak sebagai pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati debat yang saya banggakan, mosi perdebatan kita kali ini ialah kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Pada kali ini saya berada pada posisi tidak membatasi perempuan dalam olahraga baku hantam. Pada mosi kali ini di sini saya akan mengelaborasikan perdebatan kita kali ini dalam kerangka filosofis, yuridis maupun sosiologis. Namun sebelum berbicara mengenai mosi perdebatan kita kali ini, saya akan menjelaskan secercah latar belakang dari adanya mosi ini. Latar belakang adanya kaum feminisme ini berangkat dari pembatasan terhadap pergerakan kaum perempuan. Para kaum perempuan ini menginginkan adanya kesetaraan dengan kaum laki-laki, baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Maka dari itu, kami tidak membatasi hak-hak perempuan dalam hal olahraga baku hantam. Alasan kami tidak membatasi olahraga baku hantam yang dilakukan oleh kaum feminisme ini ialah ada kriteria tersendiri dari adanya olahraga baku hantam ini. Jadi tidak serta-merta setiap wanita itu boleh melakukan olahraga baku hantam. Namun yang perlu kita ketahui bahasanya olahraga baku hantam ini terdiri misalnya yang pertama olahraga tinju yang dilakukan oleh perempuan, kemudian bela diri, kemudian sepak bola bisa saja, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh kaum wanita. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada kriteria khusus untuk bisa kaum wanita ini masuk ke dalam olahraga baku hantam tersebut. Misalnya kita membatasi umur. Umur di sini yang kami maksudkan adalah kita membatasi umur yang boleh mengikuti olahraga baku hantam ialah yang berumur dari lebih dari 21 tahun hingga 35 tahun. Kemudian yang kedua adalah memiliki sertifikat bela diri. Artinya di sini jika seorang wanita itu memiliki sertifikat bela diri, tentu saja dia telah mampu secara fisik untuk mengikuti olahraga baku hantam. Bahkan kami juga akan melimitasi syarat wanita untuk mengikuti olahraga baku hantam. Misalnya dengan kami memilih wanita yang belum pernah melahirkan, seperti itu. Alasan kami setuju dengan adanya mosi kali ini ialah dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung. Di sisi lain, olahraga baku hantam ini bukan hanya sekedar olahraga saja. Di balik itu, olahraga ini menimbulkan suatu target atau pencapaian yang ingin dicapai oleh seluruh wanita yang ada di negara atau yang ada di masyarakat. Seperti kita ketahui bahwasanya sangat banyak bahkan yang dirilis dari media Kompas, ada beberapa negara yang memiliki tingkat kasus pemerkosaan yang tinggi. Kasus pemerkosaan yang tinggi tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan wanita yang tidak bisa mengelak ataupun menolak ketika terjadinya tindakan tersebut. Maka dari itu, dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini tentu saja mendorong serta memotivasi kaum wanita untuk memiliki hal yang lebih, memiliki kemampuan bela diri khususnya, serta pengalaman-pengalaman yang melibatkan secara fisik seperti itu. Bahkan di sini saya menyebutkan beberapa negara dengan tingkat kasus pemerkosaan yang tinggi. Yang pertama Afrika Selatan, kemudian Bangladesh, kemudian India, kemudian Pakistan. Contoh dari negara-negara ini tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Maksudnya dari adanya rilis negara dengan tingkat kasus pemerkosaan yang tinggi tentu saja menjadi motivasi terhadap negara Indonesia agar menyiapkan para kaum wanita ini memiliki hal yang lebih untuk melakukan pembelaan diri seperti itu. Kemudian
Jika kembali lagi kepada penyampaian definisi, berdasarkan dalam KBBI, kaum feminisme ini yaitu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Bahkan jika kita berbicara tentang payung regulasi yang ada di Indonesia saat ini, kepentingan dari perempuan ini sangat dijunjung tinggi. Bahkan dalam hal administrasi itu sangat diakomodir. Misalnya, pemerintah juga menerbitkan undang-undang perlindungan anak dan wanita. Kemudian adanya Komnas Perlindungan Anak Indonesia dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwasanya negara memiliki empati yang tinggi terhadap kaum wanita khususnya, seperti itu. Maka dari itu solusi yang kami tawarkan pada mosi perdebatan kita kali ini ialah pertama, kita mengklasifikasikan, tidak serta-merta memasukkan semua wanita memperbolehkan untuk mengikuti olahraga bela diri. Tentu saja memerlukan beberapa persyaratan, beberapa prosedur sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang negatif, misalnya terjadinya cedera dan lain sebagainya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi di mana hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, maka kaum feminisme ini diberikan peluang dan haknya itu dijamin selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Bahkan dalam konstitusi dijelaskan bahwasanya pada pasal 28J, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang itu wajib kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Artinya setiap orang di sini tidak membedakan antara wanita maupun pria. Sehingga maka dari itu kami selaku tim government atau pemerintah secara tegas dan lugas tidak membatasi perempuan dalam hal olahraga baku hantam. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.